Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Perkenalkan, nama saya Maharani Ramdhani. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi metodologi studi Islam, yaitu tentang pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Agama, atau bisa disebut juga dengan religion, tentu saja termasuk pula agama Islam, telah terjadi suatu pergeseran ontologis. Pada mulanya, makna agama lebih berkonotasi sebagai kata kerja bermakna aktif, yaitu beragama atau berislam dalam konteks agama Islam, yang mencerminkan sikap keberagamaan atau kesolehan hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, makna agama lebih bergeser menjadi semacam kata benda. Agama menjadi semacam himpunan doktrin, di mana ajaran serta hukum-hukum yang telah dianggap baku yang diyakini sebagai kodifikasi, perintah, dan larangan Tuhan. Ada 3 terminologi tentang agama, yaitu agama, religi, dan din. Di kalangan pengkaji agama telah terjadi perbedaan pendapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Innallahil Islam, artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Menurut Arifin Abbas, kata ad-din di dalam ayat tersebut maknanya adalah khusus agama Islam, di mana hanya terkhususkan untuk agama Islam saja. Agama. Kata agama berasal dari akar kata gam yang mendapat awalan dan akhiran a sehingga menjadi agama. Kata dasar gam itu memiliki pengertian yang identik dengan ga atau gan dalam bahasa Belanda atau kata go dalam terminologi Inggris, yang berarti pergi. Setelah mendapat awalan dan akhiran a sehingga menjadi agama, pengertiannya berubah menjadi jalan. Maksudnya, jalan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan atau tokoh pendiri agama, di mana jalan hidup itu harus ditaati oleh manusia guna mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh agama itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu religi. Religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat, asal kata religi adalah religie, yang artinya membaca atau mengumpulkan. Penjelasan ini berdekatan dengan pemaknaan agama dengan jalan, yakni menunjukkan muatan yang terkandung dalam agama berupa aturan-aturan hidup yang tercantum di dalam kitab suci yang harus dibaca dan dipegangnya oleh setiap pengikut suatu agama. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa kata religi berasal dari kata leligere yang artinya ikatan. Yang dimaksudkan dengan ikatan adalah manusia dengan Tuhan, sehingga manusia terbebaskan dari segala bentuk ikatan-ikatan atau dominasi oleh sesuatu yang derajatnya selepel atau bahkan lebih rendah dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya ada ad-din. Ad-din berasal dari bahasa Arab. Secara kebahasaan berarti hutang, yaitu sesuatu yang wajib atau mutlak harus dipenuhi. Di dalam tradisi bahasa Semit, induk bahasa Arab, kata ad-din diartikan sebagai undang-undang atau hukum. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa din secara bahasa dapat diartikan undang-undang atau hukum yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, dan barang siapa yang mengabaikan atau melanggar terhadapnya menjadikan hutang baginya, yang jika hutang itu tidak dipenuhi atau dilunasi maka akan berakibat datangnya hukuman terhadap dirinya sendiri. Kemudian dalam aplikasinya, din mengalami perluasan makna, yaitu menguasai, menundukkan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Dari ketiga terminologi tersebut, yaitu agama, religi, dan ad-din, masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Yang pertama, tentang agama. Agama tentu juga religi, dan ad-din adalah merupakan suatu jalan hidup atau suatu jalan yang harus ditempuh oleh setiap manusia di dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, serta sejahtera. Yang kedua, sebagai wujud dari jalan hidup itu adalah ajaran atau doktrin yang berupa aturan-aturan, nilai-nilai, serta norma-norma.
ketiga, ajaran yang berupa aturan-aturan atau norma-norma itu diyakini sumber asalnya adalah berasal dari Tuhan yang maha mutlak dan bersifat mengikat, yang wujudnya realnya sebagai tergelar di dalam kitab suci. Dan yang terakhir, yang keempat, ajaran yang berupa aturan-aturan atau tata nilai tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dinamika masyarakat dan budayanya. Dan Saifuddin Ansari menjelaskan ketiga argumen tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, argumen nakliyah, yaitu berupa argumen Qur'ani. Al-Quran sendiri sebagaimana ditegaskan oleh kelompok yang mengidentikan tiga terminologi tersebut sama sekali tidak pernah memberikan penetapan atas pengkhususan kata ad-din atau ma'rifah dengan al hanya untuk menunjuk pada agama Islam. Sebagai contoh konkret dalam konteks ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam, artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dalam surat Al-Imran ayat 19. Dan yang kedua, ada argumen-argumen yang bersifat secara ilmiah, di mana jika argumen-argumen sebelumnya lebih merujuk kepada dalil nakli yang tergelar atau tersebar di dalam kitab suci Al-Quran, maka argumen jenis yang kedua ini lebih merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam karya-karya atau literatur ilmiah. Sejarah perjalanan agama. Nah, untuk sejarah perjalanan agama sendiri, eksisnya berbagai agama dalam masyarakat sejak ribu-ribu tahun yang lalu di daerah Mesir, Babilonia, Persia, Cina, Assyria, dan lain sebagainya adalah menjadi bukti yang nyata yang tidak terbantahkan dan sekaligus sebagai pendukung kebenaran dari penjelasan yang tadi. Agama bagi manusia. Di samping fitrah atau potensi beragama, manusia punya fitrah sosial sehingga dia diatributi sebagai makhluk sosial. Fitrah sosial ini menuntut adanya agama secara natural, mengingat manusia dalam penciptaannya dilengkapi beberapa potensi, yaitu fisik dan psikis, maka semua potensi itu menuntut realisasinya secara aktual. Tetapi kenyataannya manusia memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sejumlah keinginan dan kebutuhannya tak terpenuhi kecuali melalui kerjasama dengan pihak yang lain. Namun dalam kerjasama itu manusia sering dihadapkan egoisme masing-masing pihak hingga timbul berbenturan. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah bagi manusia. Sebelumnya manusia belum mengenal kenyataan ini. Baru di masa-masa akhir ini muncul beberapa orang yang menyerukan dan mempopulerkannya. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia kepada agama atau dengan agama. Oleh karenanya, ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Dalam konteks ini, kita misalnya membaca ayat yang berbunyi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya itu. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Adapun pentingnya agama bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, agama merupakan sumber adanya moral. Jika kita tidak beragama, maka hilanglah moral-moral dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agama merupakan petunjuk kebenaran. Tanpa agama, hilanglah arah tujuan hidup kita. Yang ketiga, agama adalah merupakan sumber informasi mengenai masalah metafisika dan gaib. Dan yang terakhir, agama memberikan bimbingan rohani kepada manusia baik saat suka maupun duka. Jadi kesimpulannya, agama merupakan peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan seluruh manusia
dan juga dapat mengarahkannya kepada kebaikan bersama, yang artinya agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga agama bisa menjadikannya sebagai fondasi keyakinan, yang dimana agama tersebut mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, karena di sini saya hanya belajar dan kita sama-sama untuk belajar, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.